baru masuk itu sekitar jam 10. Masuk ke pendaftaran yang mendapatkan panggilan nomor ini. Padahal yang lama, yang saya lihat ini yang lama itu di antriannya, bukan di istilahnya eksekusi untuk perobatannya. Sedangkan saya lihat di ruangan-ruangan yang tempat perobatan dokternya itu dia nyantai, cuman main HP dan sebagainya. Sedangkan masyarakat antrinya luar biasa. Cobalah pangkas pelayanan ini bisa sistem online untuk pendaftarannya. Bahkan ada yang sampai ngamuk pulang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di Suara Sam Rabu. Pemirsa, hari ini saya bersama Dinda Ahmad, aktivis yang menghebohkan dunia persilatan Bangkalan sebelumnya terkait dengan urusan pelayanan salah satu dokter di RSUD Kabupaten Bangkalan. Dan bersama Dinda Fahri, mungkin kalau masyarakat Bangkalan sejak tahun 2011 sudah tidak asing lagi dengan wajahnya. Tapi waktu itu aktivis, kalau sekarang jadi pengacara, dan beliau hari ini berkapasitas sebagai konsultan hukum RSUD Kabupaten Bangkalan. Kita ke Pak Aktivis dulu. Pak Aktivis, bicara tentang masalah pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangkalan yang pasti bermuara pada RSUD Sam Rabu kan gitu kan. Kemarin itu statusnya Mas Ahmad waktu itu kan sempat menghebohkan dunia persilatan tuh. bahkan sampai dari situ ada RDP di Dewan, di Komisi D. Dari pihak rumah sakit dipanggil dan yang lain dipanggil, termasuk BPJS dan yang lain sebagainya. Itu sebetulnya persoalan apa itu yang kok justru sampai memaksa diri untuk menulis di situ? Itu kan urusan aib itu. Gimana? Ya, terima kasih Kak Aliman dan Kak Aliman sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bicara di sini. Jadi sekitar pada tanggal 4 Agustus tahun 2022, berarti bulan yang lalu. Bulan lalu. Iya, ada teman saya itu dari Banyuwangi telepon saya. Waktu itu malam-malam kalau tidak salah, sekitar jam 11 malam kalau tidak salah, saya sudah mau tidur, telepon konsultasi ke saya. Gimana ini Kak? Keluarganya ini, teman saya ini punya keluarga di sini mengalami sakit. Itu kalau tidak salah sakit dilayani di sini maksudnya. Sakit dilayani di sini dan butuh menjadi pasien RSUD. Menjadi pasien RSUD, butuh operasi seperti itu. Karena dia jalur BPJS, kan pandangan dia segala sesuatu itu kan gratis seperti itu. Segala BPJS kan gitu. Iya kan, sudah bukan tidak bayar tapi tetap bayar, tapi dibayar oleh negara kan seperti itu, bukan gratis. Tapi karena pakai BPJS ya. Kan pikiran yang terkonstruksi dalam pikirannya itu adalah semua pelayanan di sini adalah gratis. Tapi setelah mau melakukan tindakan ini dapat rekom dari oknum, mohon maaf, dokter yang menangani di RSUD ini untuk membeli salah satu alat kebutuhan untuk melakukan tindakan operasi seperti itu. Nah, jumlahnya ya cukup fantastis lah bagi orang ini rentisah ini. Ini sampai 3,5 juta seperti itu, 3 juta alat itu. Sedangkan pasien ini masuk dengan BPJS pengen yang gratis seperti itu, tapi ada beban lain seperti itu. Akhirnya karena ketidakpuasan mungkin konsultasi ke saya, telepon ke saya, gimana ini Kak? Akhirnya keesokan harinya saya langsung komunikasi dengan karena saya punya nomornya ini Direktur RSUD Bu Nuno. Saya konsultasi, Bu, ini pasien di RSUD dimintai untuk membeli salah satu alat. Katanya enggak bisa enggak di cover oleh BPJS. Apakah benar itu?
Nah, ada jawaban jawaban Ibu Nuno, mohon maaf, Bu Direktur. membenarkan praktek itu. Kalau masih ada chatnya dengan saya, membenarkan praktek itu. Bahwasanya dia bilang gini, itu bukan istilahnya bukan RSUD Mas, tapi itu adalah dokter. Lah dokternya bertugas di sini kok melakukan tindakan di sini, berarti itu kan sudah klaimnya itu adalah dari RSUD seperti itu, sehingga yang timbul dalam benak masyarakat ini adalah kelakuannya RSUD. Setelah saya coba dalami, kenapa kok tidak pakai kenapa ini kok tidak kok tidak di cover oleh BPJS. Akhirnya Bu Nono bilang gini, mohon maaf Mas, memang di aturannya BPJS itu terbatas anggarannya, hanya berapa nominalnya gitu. Artinya tidak semua alat dan layanan kesehatan bisa di cover oleh BPJS. Iya, bilangnya gitu. Karena anggarannya terbatas, gitu ya? seperti itu. Karena anggarannya terbatas katanya seperti itu. Dia janji mau ngirim nominal paling tinggi dalam BPJS ini. Nah, kalau saya coba istilahnya itu mengilak lagi, artinya coba tanya lagi lah. Kalau seperti ini sistem pelayanannya, ya masyarakat masih banyak akan berpikir masuk jalur BPJS. Seakan-akan ada pembeda antara masuk ke rumah sakit dengan jalur BPJS dengan umum. Karena kemudian ketika takut pelayanannya tidak sama, terusan alatnya, fasilitasnya tidak sama. Ini kemudian yang terus menjadi istilahnya itu ketakutan, ketakutan masyarakat terhadap rumah sakit ketika pakai BPJS. Nah itu cerita yang tadi setelah mendapatkan konfirmasi dari Bu Direktur semacam itu gimana Ahmad berkomunikasi dengan temannya yang dari itu? Ya. Karena teman saya ini orang yang istilahnya itu ya memang benar-benar tidak punya, ya akhirnya yang penting saudara kamu bisa ditangani, tak bilang gitu, terima aja alatnya. Dan saya bilang ke Bu Nuno yang waktu itu, Bu, silahkan lanjutkan operasinya dengan alat itu. Urusan alat itu nanti saya yang bayar seperti itu. Nggak usah bebankan ke. Kan ngalma-bengal begitu. Iya, ngalma-bengal. Boleh ada di Mas ini seandainya. Ya kan. Ya kebetulan waktu itu saya memang ada uang 4 juta ini. Memberanikan diri tapi karena memang yang lebih dominan dalam perasaan ingin membantu teman. Iya, ya sebenarnya meskipun pasien Andi kan itu kan pasti ada hal yang lebih yang lebih urgent sebenarnya. Iya, yang lain, tapi karena ingin membantu itu ya. Wow. Memberanikan diri. Bu, tangani. Ternyata setelah itu saya minta dengan hormat beberapa kali, saya minta Bu, minta tolong tangani, minta tolong ke dokternya tangani dan segera operasi menggunakan alat itu kalau memang itu alat terbaik untuk melakukan operasi. Urusan kekurangan dananya, biayanya seperti yang disuruh beli ini, nanti saya yang bayar, yang nggak usah bebankan ke pasien, nggak usah bilang ini bayar, kita bilang gitu. Saya tunggu sampai 1 minggu. Oh, sampai mingguan? Iya, sampai 1 minggu kok dibiarkan. Sampai pasien ini dibawa pulang dari sini. Karena belum operasi. Karena waktu itu katanya dokternya ini menandatangani surat tidak mau menggagalkan ketidaksanggupannya mengoperasi. Karena lapor LSM katanya seperti itu. Oh, ya. Berarti sudah ya. Iya. Berarti setelah pulang itu status itu sudah ditulis. Apanya? Status. Belum. Masih belum. Tapi kok sudah tahu dokternya bahwa itu sudah lapor LSM? Ya karena mungkin ada komunikasi antara Bu Nuno dengan dokter ini sehingga tahu ini. Ya. Ya karena saya melihat istilahnya itu merasa kasihan kok sampai sekarang tidak ada penanganan istilahnya, kalau udah masa nggak ada panggilan atau perhatian sampai nanggung segala ya. Iya. Ternyata mencari pengobatan tradisional ini kan kasihan. Oh, setelah pulang dari sini. Kok saya nggak hilang lagi sebenarnya saya. Akhirnya tak upload ke ke Facebook. Itu asbabul wurudnya. Iya, asbabul wurud. Kenapa kok sampai ditulis di Facebook? Iya. Oke. Pak konsultan. Nah, ini kan menarik meskipun persoalan sudah selesai nih ya. Iya. Tapi
ini biar feedback kembali menjadi sebuah kesadaran bersama masyarakat Bangkalan yang kebanyakan masyarakat Bangkalan mendapatkan pelayanan kesehatan di sini. Sebagai apa namanya konsultan hukum di sini, ketika ada persoalan semacam ini, mestinya apa yang penting untuk sebetulnya dilakukan oleh RSUD agar tidak sama terjadi sebagaimana yang diceritakan oleh Nda Ahmad, karena Bu Direktur bersama manajemen di sini tidak akan mungkin mampu setiap hari mengontrol setiap karyawannya ke bawah, kan gitu kan? Tidak mungkin sampai ke bawah melihat bener enggak. Nah, jadi Pak, ada lapor lain apa semua karyawan dia begitu kan? Nah, sebagai konsultan hukum di sini kan keluhan semacam ini banyak terjadi dan insya Allah di konsultan di luar peran sebagai konsultan hukum di sini kan juga pernah dengar itu juga tanggapannya. Jadi terima kasih Pak Aliman. Berkaitan dengan hal tersebut ya kan, kalau tadi yang disampaikan oleh Saudara Ahmad ini kan sebenarnya sudah selesai. Ya. Artinya berkaitan dengan itu manajemen sudah memberikan peringatan kepada dokter atau yang menangani pada waktu itu dan kira-kira begitu, dan itu sudah menjadi bentuk evaluasi bagi kita manajemen. Memang apa yang disampaikan Saudara Aliman tadi, manajemen dan hal ini direktur maupun yang lain-lain direktur dan yang lain tidak mungkin dalam setiap waktu, setiap saat kita mengontrol pasien, apalagi bahkan mungkin dalam bentuk operasi kan tidak mungkin manajemen menunggu ketika di waktu dioperasi, apalagi sampai melihat alat dan lain sebagainya. Cuman memang manajemen berharap kalau memang ada hal-hal yang berkaitan bahwa itu adalah berkaitan dengan demi perbaikan gitu kan, demi perbaikan, ada masukan dari masyarakat, sepanjang itu adalah by data dan itu menjadi fakta untuk bahan evaluasi bagi manajemen siap terbuka karena sudah ada call center dan lain sebagainya. Maka berkaitan dengan beberapa masukan-masukan selama ini sudah kita sampaikan juga dan sudah kita jawab sebagian itu kan. Di medsosnya rumah sakit, di FB dan lain sebagainya. Kita tidak akan tutup mata, kita terbuka dan kita berharap memang masukan itu penting bagi kita demi perbaikan ke depan, kira-kira begitu. Pak Konsultan, ini ada anggapan begini Pak Konsultan. RSUD ada konsultan hukumnya dan lain sebagainya. Ini justru anggapan banyak orang, khususnya aktivis-aktivis ya. Aktivis-aktivis. Ini justru dijadikan orang yang ingin membela setiap kekeliruan yang ada di RSUD, ini yang justru yang mencari pembenaran. Ini ada anggapan semacam itu, sehingga kritik-kritik dari masyarakat dari masyarakat, keluhan masyarakat menjadi ketakutan karena ada Pak Fahri sebagai konsultan. Apa tanggapannya kalau begini? Itu adalah jangan-jangan ini benar yang dilakukan oleh konsultan enggak ya? Itu adalah pemahaman yang keliru. Gitu kan tidak bisa juga pemahaman yang keliru ini harus dianggap benar, kan tidak bisa juga. Jadi kami saya ini di konsultan hukum ini kan tidak dalam kapasitas adalah bahwa kami melakukan pembelaan dan kami membela mereka tidak kan itu kan, tapi memang ada hal-hal barangkali ini ada kepentingan dipanggil seseorang karena bisa takut, kan gitu kan. Selain itu di sini di manajemen ini kan juga membuat aturan-aturan baik aturan internal kan begitu kan. Nah kita konsultasikan kepada saya, kita didapatkan Pak ini bagaimana menurut aturannya dan lain sebagainya. Akhirnya saya memberikan saran, jangan kalau ini aturannya sudah tidak dipakai kan gitu. Nah, aturannya mana? Ini aturan yang terbaru, berarti harus pakai aturan yang terbaru. Begitu Pak Bos. Jadi gini. Ketika bicara masalah tentang masalah pelayanan itu kan hak hukum, hak dasar gitu, yang dilindungi gitu kan. Itu juga menjadi domainnya Pak konsultan hukum kan. Ketika ada manajemen atau RSUD justru mau mengabaikan terhadap hak-hak semacam itu, hak-hak yang semestinya oleh pasien itu didapatkan justru pelopor, pelenteng dan liar dan lain sebagainya. Lah, peran konsultan hukum ini kan sebetulnya harus bagaimana memastikan jangan sampai RSUD ini tidak salah disalahkan, juga jangan sampai hak-hak pasien itu juga tidak didapatkan kan begitu. Betul. Dalam konteks ini konsultan hukum pernah nggak untuk memberikan masukan atau setidaknya menyarankan kepada pihak RSUD untuk membuat sebuah aturan yang baku agar anggapan masyarakat itu tidak liar semacam itu. Jadi begini, hal-hal yang seperti itu pernah kita lakukan sebenarnya, pernah kita lakukan berkaitan dengan konsistennya kita di pelayanan kan gitu kan.
flashback ke belakang bahwa yang terjadi di RSUD ini pasien ini ada yang begini, 1 hari 2 hari pakai umum Pak. Kan kira-kira begitu kan. 1 hari 2 hari pakai umum. Lalu akhirnya entah di dalam perjalanan dan lain sebagainya ini mau berubah statusnya ke BPJS atau ke BPJS Mandiri atau apa gitu kan, atau pakai Biakas dan lain sebagainya kan. Sepanjang itu dia aturannya diperbolehkan, monggo diurus. Cuma di dalam pertengahan pengurusan waktunya sudah mau pulang kan begitu kan. Nah, waktunya sudah mau pulang, ternyata Biakas Miskinnya tidak setujui karena ada aturan yang tidak bisa terjangkau kan. Akhirnya kan tetap mau pakai, akhirnya kan kembali ke umum karena sudah tidak ada negara yang membiayai, yang menanggung gitu kan. Akhirnya yang terjadi bahwa ini harus dipulangkan, harus ada pakai penjamin dan lain sebagainya. Kenapa ini untuk menanggung biaya? Kenapa biayanya ini akhirnya harus begitu? Kan ini ada yang merawat Pak, ada dokter, dan ini berkaitan dengan jasa pelayanan yang harus diterima oleh nakes dalam hal ini tenaga kesehatan. Yang lebih parah lagi ternyata ketika itu sudah pulang silakan nggak apa-apa, kan memang waktunya pulang kan, kita juga tidak mau Pak lama-lama orang sakit di sini, kalau waktunya sudah sembuh kan memang kita harus pulang kan. Nah hal ini akhirnya secara berpikirnya kita orang awam kan begini. Orang yang sakit ini kan belum bayar, kita kasih pulang kan ada penjamin. Berarti orang ini kan punya hutang kan, kira-kira begitu kan di rumah sakit. Akhirnya apa? Kita memaklumi itu, akhirnya karena ini adalah demi kebaikan, gitu. Tapi kita tagih di kemudian hari kan. Ternyata walaupun ditagih, kita kan akhirnya tidak mungkin Pak menagih kepada yang bersangkutan. Akhirnya penjaminnya kita panggil dulu, minta tolong ini gimana? Karena ini adalah katanya adiknya sampean, kakaknya sampean. Kan begitu. Tapi intinya langkah yang dilakukan itu adalah melakukan langkah-langkah persuasif gitu ya. Persuasif. Dengan tidak mengubah bahwa itu menjadi tanggung dan kewajibannya. Tapi begini Pak Konsultan, ini menarik sebelum ke masalah lagi. Ini menarik. Ada anggapan masyarakat dan itu menjadi iman, menjadi perspektif yang terbangun di masyarakat bahwa pasien yang memang menggunakan BPJS itu akan mendapat layanan yang tidak sama dengan ketika bicara umum. Maka wajar ketika pasien masuk ke sini awalnya mengumumkan karena takut tidak dilayani. Aceling tretan, letak geletaan kan gitu. Ada yang memakai BPJS kalau tidak kan begitu. Ketakutan itu yang justru muncul. Mereka untuk ngomong umum dulu. Lah ini kemarin kita ngomong UHC kan kemarin. Lah ini sebetulnya kan harus direspon balik oleh RSUD agar untuk menerima sebelum masuk memberikan pelayanan harus ada SOP yang ketat sebetulnya. Apakah ini BPJS atau umum dari sejak awal mestinya yang itu harus betul-betul dipastikan kan mestinya begitu biar tidak semacam itu. Ini pernah dibicarakan nggak untuk membuat sebuah SOP baru agar tidak terjadi sebagaimana yang merepotkan RSUD seperti itu. Jadi pasien itu ketika masuk ini pasti ditanya ini pakai umum atau pakai apa Pak? Itu pasti ditanya gitu kan. Itu pasti ditanya. Jadi mungkin ini akhirnya kembali kepada iman yang disampaikan Pak Aliman tadi. Gitu. Cuman sejujurnya andai kan dari awal sudah mereka masyarakat ini sudah jujur, Pak ini pakai umum, Pak ini pakai PJS. Jadi administrasi di bawah itu akhirnya itu lebih bagus Pak, lebih bagus. Tidak perlu akhirnya statusnya ini diubah tengah jalan. Ini yang akhirnya menjadi hal yang tidak baik dan ini berimplikasi kepada adalah jasa pelayanan nakes kan begitu kan. Andai kan dari awal semuanya sudah pakai BPJS enak Pak. Kenapa enak? Kembali kepada permasalahan tadi. Jadi RSUD nagihnya ke BPJS kan begitu. Tidak perlu nagih kalau ke BPJS berarti kan ini ada lembaga resmi pasti dibayar walaupun ini mungkin tidak langsung gitu. Ada waktu karena keterlambatan dan lain sebagainya karena ini ada lembaga. Yang paling bahaya ini adalah kalau nagih kepada personal Pak. Ini yang bahaya. Pak Konsultan, satu kali putaran tentang masalah ini. Ini kan terkait dengan urusan kepercayaan publik terhadap status pasien BPJS.
ini muaranya yang muncul dari sini juga, dari vaskes tidak hanya di sini, mungkin di puskesmas juga. Ya. Ada banyak mungkin cerita, ada banyak mungkin pengalaman keluarga atau dirinya sendiri atau yang lain-lain. Ketika bicara ketika memakai BPJS memang memang dibedakan. Memang dibedakan dan yang lain seperti halnya ceritanya Mas Ahmad tadi itu kan tidak dalam konteks masalah itu. Cuma yang mengakibatkan mereka merubah status pasien tengah jalan itu semacam itu. Sebetulnya kan tidak. Mereka semua akan membayar. Meskipun tidak bayar sini kan dibayar negara. Dan pelayanan itu sebetulnya sama dong. Lah, dalam konteks ini pernah nggak konsultan hukum untuk memberikan masukan pada manajemen agar pelayanan itu tidak boleh dibeda-bedakan, agar mereka tidak ketakutan ketika masuk ke sini dan merubah di setengah jalan, kan gitu. Maksud saya tadi pertanyaan SOP baru untuk menanggulangi hal yang merepotkan manajemen ketika itu pasien sudah selesai. Itu maksudnya pernah nggak itu untuk dibuat baru atau memberi melakukan langkah-langkah agresif di internal sini? Karena diakui atau tidak RSUD ini seingat saya masih baru-baru ini justru yang mendapatkan kepercayaan. Dulu itu tuh nggak pernah percaya orang ke sini. Artinya keberadaan konsultan hukum ini juga biar ada online aja metuna. Di dalam rapat-rapat manajemen, hal itu sudah sering kita bahas gitu kan, sering kita bahas tidak ada pembedaan kira-kira begitu kan, baik yang pakai umum maupun yang pakai BPJS atau yang lain. Sudah kita bahas dan sudah selalu kita sampaikan hal itu. Cuman memang karena begini, mungkin ya kan, karena ini adalah banyak orang kan kayak begitu kan, sekian orang akhirnya mungkin cara bersikapnya beda dan lain sebagainya. Dan saya berani memastikan bahwa pakai BPJS maupun pakai umum gitu kan, secara manajerial harus sama. Kenapa harus sama? Karena tidak bisa, ya kan, tidak mungkin yang umum pakai dokter ini walaupun penyakitnya sama, yang BPJS pakai dokter ini yang sama. Jadi dokter, kalau kita bicara pakai dokter, bahwa walaupun umum maupun BPJS ketika orang melahirkan misalnya, itu pasti itu saja. Pasti dokternya pasti itu aja, karena memang ya dokter kandungan itu kan begitu kan. Ini pasti tidak. Cuman memang ke depan cara merubah pikiran masyarakat ini mungkin memang ada hal yang perlu diubah ya kan. Bagaimana cara mengubah cara pandang dan keyakinan masyarakat ini. Dan memang lagi-lagi masukan-masukan dari masyarakat itu perlu kan. Makanya kita di call center itu kan sudah mencantumkan keluhannya apa, siapa dokternya, kalau dokter siapa perawat, di ruangan mana, pukul berapa, hari apa, jam berapa gitu kan. Kenapa kita butuh itu? Karena di sini banyak orang. Kalau hanya hari ini di ruangan ini, sedangkan hari ini di ruangan ini kan bukan hanya satu orang, dua orang kan. Ada istilah katanya teman-teman itu ada shift pagi, shift siang, shift malam. Jangan-jangan dan akhirnya manajemen juga merepotkan. Wah, ini ada keluhan gini-gini nih. Ini siapa yang bertugas kan begitu kan. Ya. Oke Pak Konsultan, Pak aktivis. Siap. Dari ceritanya Pak Konsultan ya, melihat perkembangan di pelayanan di RSUD dan dari Kabupaten Bangkalan selama ini, masih ada nggak yang justru dikhawatirkan masyarakat di bawah terkait dengan urusan sebagaimana yang menjadi ramenya kemarin itu? Urusan pelayanan. Iya, ada perubahan nggak? Jangan-jangan ini hanya ngomong aja kan, nggak ada kan gitu. Oke. Sebenarnya urusan pelayanan ini adalah urusan-urusan yang sangat urgent. Bisa saja, ya mohon maaf, di media sosial mengatakan banyak perubahan seperti ini, seperti itu. Tapi faktanya, orang kampung datang, orang kampung itu biasanya kalau sakit itu kan, kalau tidak punya pendamping rata-rata itu kan kebingungan. Itu malah dioper dari satunya dioper ke satunya, dari satunya dioper ke satunya tanpa diantarkan atau istilahnya itu diarahkan. Ya cuma ya di sana selesai.
Artinya kalau melihat pelayanan ini, kalau mengatakan bahwasanya ada perubahan, ya mohon maaf ya. Belum kalau signifikan misalnya gitu ya? belum signifikan. Masih banyak sebenarnya pos-pos itu yang perlu yang perlu dibenahi, termasuk ketika ada orang awam ya kayak kemarin saya itu ya, ketika Kemarin kapan itu? 1 bulan yang lalu? enggak, sekitar 2 minggu, 1 minggu? 1 minggu yang lalu. Ada pasien, kebetulan saya ada di Lamongan, ada di rumah Lamongan. Jadi dia nggak tahu, modal nekat aja dia, wes berangkat aja ke RSUD. Saya hanya modal telepon. Saya memonitor dia melalui satpam, suruh kasih ke satpam. Terus sama satpam itu ternyata ya tidak diarahkan sebagaimana mestinya. Satpam tidak tahu kemana polinya dipegang. Iya, seharusnya kan ini juga diperbaiki. Iya. Artinya ketika ada orang desa ya ini juga sebenarnya untuk memangkas adanya calo-calo itu. Jadi dari sini itu harus respect ya terhadap orang-orang pedesaan, apalagi orang ya kadang ngakui apa sarong ya larang butal budaya lah. Itu kan tak tahu, nulis kadang tidak tahu, ini sebenarnya harus harus benar-benar diarahkan dan ini berarti luput dari saya kemarin ya. Saya kemarin itu bersama ketua DKR memang untuk menelusuri gitu ya, menelusuri tentang langsung pada keluarga pasien, belum ke pasien. Keluarga pasien dari 7 itu mereka mengatakan pelayanan sudah bagus. Cuma memang ada yang bilang salah satunya ada perawatnya yang judes. Dia bilang begitu. Memang. Tapi ini berarti satu minggu yang lalu ya, Mas Ahmad? Iya, 1 minggu yang lalu, baru berapa hari ya? Sekitar 4 hari yang lalu itu kan meninggal dunia di sini, sudah dibawa pulang. Itu yang diceritakan ini. Saya membayangkan ya, kalau dia ke sini istilahnya tanpa dimonitor saya. Betapa bingungnya ya. Dia sudah mau kan cuma lewat telepon. Betapa bingungnya. Dia sudah mau memilih untuk pulang kembali. Sebelum ada pelayanan di sini. Iya. Saking bingungnya, dari satunya disuruh ke satunya, dari satunya disuruh ke satunya. Kan bingung, dari IGD disuruh ke poli, dari poli disuruh ke karena repot jadi ribet, kasihan juga ya. Jadi ini juga bisa jadi masukan untuk Pak Konsultan ya, dan juga manajemen RSUD. Cobalah kalau misalkan ada orang dari pelosok desa yang nggak ngerti apa-apa, itu sampai ke administrasinya itu kalau bisa diarahkan. Iya, gitu ya? Diarahkan. Kalau nggak tahu nulis, coba pandu nulisnya, tuliskan dan sebagainya, itu kan lebih manusiawi. Ya. Apalagi orang sudah tua itu kan. Sebenarnya rumah sakit itu kan harus ada pelayanan yang ramah orang tua, lansia atau ramah anak. 8S apa 5S apa 10S itu ya? Ya enggak paham saya. Ya pokoknya ke sana ya. Oke. Terus itu yang pertama ya. Terus yang kedua, ini urusan BPJS kesehatan. Ada pembedaan antara BPJS kesehatan dengan yang umum. Saya ada pengalaman ini. Biasanya kalau saya di rumah Lamongan itu, ketika ngantar mertua itu harus berangkat paling pagi. Karena harus pakai umum, tidak pakai BPJS. Sedangkan yang pakai BPJS itu berangkatnya santai, kadang jam 9. Karena ternyata rumah sakit ini memprioritaskan yang BPJS. Yang itu di Lamongan? Iya, di Lamongan ini. Jadi orang yang BPJS itu bisa daftar online. Sedangkan yang umum itu tidak bisa daftar online. Oh gitu. Jadi kalau misalkan disilang seperti itu, paradigma masyarakat bahwasanya ada pembeda, itu kan bisa berbalik. Berbalik ya. Selain itu juga ini kan mempermudah masyarakat ketika mau daftar ke ini kan, sekarang sudah canggih, ada Malah antri berlebar itu ya. Apalagi urusan antrinya luar biasa, bisa sampai 2 jam 3 jam. 3. Aduh, ini itu 3 ya. Ya, saya rasakan sendiri itu. Oke, itu ya, Mas ya. Jadi ini masukan Pak Konsultan. Iya, masukan ini. Ini masukan Pak Konsultan untuk merubah mindset dan keimanan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gitu ya. Yang BPJS macam tadi. Masukan ini luar biasa. Janji ini nyampe nggak ke rapat internalnya manajemen ini? Insya Allah sampai. Insya Allah sampai. Ini untuk bagaimana merubah ini dan macam, termasuk dengan pola
jangan-jangan Mas Ahmad juga belum ngerti atau memang saya belum mendapatkan Apa? informasi. Jangan-jangan di sini sudah memakai itu. Dapat informasi nggak ada, belum. Tapi sejauh ini saya Belum. apa istilahnya memakai sistem pendaftaran online masih belum ada. Belum ya? Sekalipun ada beberapa rumah sakit. Enggak, RSUD kita enggak. Oh iya. RSUD Mas, RSUD Samrabu ini belum pakai semacam itu. Saya belum pernah pakai Enggak, karena. khawatir Mang Mas Ahmad tidak mendapatkan informasi. Ya Saya coba juga- tanyakan kepada belum Mas Udi. Kalau memang belum, ini kayaknya bagus sekali. Ini bagus kayaknya ini Pak Sultan. Yang mana yang Pak? Cara mendaftar. Oh. Satu mengurai antrian panjang. Sudah. Dan Kalau lain yang sebagainya. yang daftar sudah. Antrian. Iya. Nggak online. Iya sudah. Oh sudah. Iya. Berarti Kalau belum. kalau yang BPJS didahulukan itu, yang didahulukan tadi itu belum. Oh, ya kan? Berarti nggak dengar kan? Saya juga nggak dengar ini. Belum. Berarti untuk poli ya. Berarti sosialisasinya kurang ini. Bu. Ada aplikasinya ini. Ada, Oh, sudah ada sudah. aplikasinya, tapi tidak pernah Sampai diakses sekelas masyarakat. Ahmad. Daftarnya ya, daftarnya. Ya daftar. sudah. Daftarnya. Daftar untuk menjadi pasien di sini. Sudah. Sekelas Ahmad nggak dapat informasi. Iya. Sudah. Saya pun belum. Ya berarti ini kan. Ya, sosialisasinya kurang. Ini komunikasinya dan sosialisasinya. Bu Nuno, Pak Dokter Farhad. Ternyata saya bahkan sudah mau saya takjub gitu ya, takjub. Ternyata semacam itu. Ternyata di sini sudah ada ide itu, cuma banyak yang nggak ngerti. Ya sama saja kan. Oke, Mas Hari, closing statement-nya dong. Closing statement-nya terkait masalah ini. Nanti Mas Ahmad, sabar ini. Oke, kita manajemen tetap berharap bahwa masukan itu adalah masukan yang konstruktif, tapi bukan masukan yang mau menjatuhkan. Gitu kan. Ya. Kita terbuka dengan siapapun, masukan itu adalah masukan demi perbaikan, gitu kan, bukan hanya masukan yang mau menjatuhkan atau bahkan masukan yang mau mencari-cari. Itu, itu yang sangat membahayakan, Pak. Gitu kan. Karena jujur saja manajemen dan para customer ini mau bekerja dengan tenang, kan, kayak gitu. Kita berharap ke masyarakat memang sepanjang itu demi perbaikan, maka kita terbuka dan di call center kita dan di media sosial kita silakan itu disampaikan, gitu kan. Kita sampaikan secara baik, konstruktif, kan kayak begitu. Dan terbuka ya, Pak Konsultan ya. Siap. Dina, silakan statementnya. Tadi itu kan ini secara tidak langsung bahwa manajemen rumah sakit terbuka gitu ya, terbuka masukan apapun ya. Sepanjang itu tidak menjatuhkan dan ini untuk perbaikan. Dan juga tak ada tambahan, ini catatan besar nih, bukan orang yang hanya ngiritik untuk mencari-cari. Karena kayaknya sekarang rame itu kayak lagi marak itu, Pak Ahmad, lagi marak itu kayaknya. Positifnya, Iya. Selagius menanggapi apa yang barusan Siap. ini, bahwa Oke. rumah sakit welcome, terbuka untuk menahan, memasukkan dan tidak menjatuhkan dan tidak mencari-cari. Siap. Oke. Oke, yang pertama gini, saya urusan pelayanan itu sebenarnya, apalagi urusan rumah sakit ini, ya. Ini biar saya bisa tegaskan ini kepada Pak konsultan, bahwasanya dalam urusan kesehatan ini, utamanya mendampingi orang yang sakit ini, saya tidak pernah mau mencari-cari kesalahan dan lain sebagainya atau mencari-cari sebagaimana. Ya, mencari-cari tanda kutip Iya, lah. intinya wis ayo kasih akses seluas-luasnya untuk masyarakat, bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat dalam hal mendapatkan hak pelayanannya. Itu saja. Mereka merasa Orang kan. bukan di orang kan, merasa dilayani, merasa aman, merasa nyaman, itu aja sebenarnya. Terus yang nomor 2, ini urusan pelayanan. Ayo coba di RSUD ini lebih tingkatkan lagi urusan pelayanan terhadap masyarakat ini, utamanya mereka yang tidak tahu apa-apa. Biar ini juga memangkas urusan percaluan seperti itu. Ini kan sebenarnya juga berbahaya. Ini masuk ke patologi birokrasi sebenarnya. Oh, ini mau dokter nih, ada istilah baru, patologi. Ya, oke. Bisa jadi pakai dengan skema tadi itu. Coba kalau misalkan sudah ada sistem online-nya, karena saya juga dilihat di beberapa dokumen anggaran itu ada beberapa rumah sakit
puskesmas sih, juga RSUD ini ada pemberian software untuk pelayanan ini. Semoga ini juga ada realisasi ke sana dalam rangka meningkatkan pelayanan. Jangan sampai masyarakat itu ketika mau daftar di sini antrinya itu sampai 3 jam sampai 5 jam. Di tingkat puskesmas saja pengalaman saya kemarin itu gini, ada masyarakat berangkat jam 7 baru dia itu masuk ke pendaftaran ya. Ini nunggu ini. Baru masuk itu sekitar jam 10. Masuk ke pendaftaran yang dapatkan panggilan nomor ini. Padahal yang lama yang saya lihat ini yang lama itu di antriannya, bukan di istilahnya eksekusi untuk perobatannya. Sedangkan saya lihat di ruangan-ruangan yang tempat perobatan dokternya itu dia nyantai, cuman main HP dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat antrinya luar biasa. Cobalah pangkas pelayanan ini bisa sistem online untuk pendaftarannya. Bahkan ada yang sampai ngamuk pulang seperti itu. Artinya perbaikan tentang masalah pelayanan ya, pendaftaran ya. Oke, itu sudah jelas sebetulnya. Cuma mungkin saja ya, karena kalau melihat ceritanya Dinda Ahmad juga tadi, ada orang sampai kebingungan, apalagi mau daftar di online mau kesini bingung. Artinya bisa saja itu bisa disediakan kepada orang-orang yang sudah mau mengerti terhadap cara mendaftarkan di dan yang kepada yang lain, kalau itu sudah terurai maka insya Allah antenanya juga akan berkurang kan begitu kan. Jadi ini menjadi penting juga. Tapi tidak akan semua orang, karena di Bangkalan ini ada juga seperti yang didirikan Dinda Ahmad sampai mulai ya, udah bingung. Apalagi esoro daftar debat online boleh lah saja bingung. Nah itu mungkin itu salah satu cara untuk bagaimana mengurai antrian panjang di situ. Orang-orang yang bisa untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh RSUD ini bisa melakukan itu, tidak ikut antri di sana. Orang-orang yang belum bisa langsung ini dan langsung bisa dilayani oleh petugas gitu ya. Oke, Suara Samrabu, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat terhadap manajemen khususnya, masukan-masukannya, dan juga menambah informasi terhadap masyarakat bagaimana sebetulnya pelayanan di RSUD Samrabu ini diberikan kepada mereka semua. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.